Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Pemirsa dan pendengar Radio Sturada Pangkal Perjuangan Karawang, kembali Anda bersama kami Sturada di 107,4 FM, dan tentunya juga dapat Anda ikuti di live streaming YouTube Sturada. Saya Vika hadir di kesempatan kali ini tentunya bersama Pojok JDIH, bertajuk Pojok JDIH bersama Sturada. Yang kali ini kita akan bahas tentang option PKB dan option BBNKB dalam Perda nomor 17 tahun 2023. Bersama saya sudah hadir narasumber dari Bapenda Provinsi Jawa Barat dan tentunya Bapenda Kabupaten Karawang. Saya sendiri didampingi Ibu Dewi Handayani SHMH. Beliau adalah Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum pada Setda Karawang. Oke, dan sekaligus pada kali ini juga bertindak sebagai co-host ya. Kita kolaborasi Bu Dewi. Oke. Baik, perkenalkan narasumber kami pada kesempatan pagi hari ini ada Bapak Ahmad Solihat Esos MM. Beliau adalah Ketua Tim Penerimaan dan Penagihan P3DW Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Kemudian juga tentunya bukan kali pertama Bapak Risnu hadir. Bapak Risnu Purwanto CSSH MH. Beliau adalah analis hukum ahli muda atau Ketua Tim Kerja Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih Pak Risnu. Kita ketemu lagi kesempatan kali ini dan kita akan membahas tadi tentang option. PKB dan option BBNKB ya Pak ya. Oke. Ini ada penghasil perdanya langsung hadir di sini. Tapi sekarang kita bareng-bareng ya Pak ya. Dan khususnya kita akan berbincang tentang ini ya, Perda nomor 17 ya, 2023 dan ini sudah berjalan. Sudah kita diundangkan pada tanggal 23 Desember 2023. Dan ini Perda 17 2023 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah ya Pak Risnya. Jadi kemudian kita hadirkan supaya masyarakat bisa mengetahui literasi tentang hukum terutama terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Karena ini kaitan dengan pendapatan ya Teh ya. Oke. Dan sedikit mungkin kita kenalan dulu dengan Pak Solihat. Bapak sudah berapa lama bertugas Pak di sini? Kalau di Karawang ini baru di Oktober 2024 kita diberbantukan Bu, kebetulan kalau aslinya di Kabupaten Bekasi. Saya ditugaskan di dua kabupaten. Alhamdulillah. Jadi kebetulan saya dulu saya pindah dari Purwakarta Bu. Jadi saya tugasnya pindah-pindah se-Jawa Barat. Ya. Jadi 2022 saya ditugaskan di Kabupaten Bekasi. Pas 2024 saya istilahnya kalau di bahasa Sunda ngajegang dua. Ya gitu ya. Jadi dua wilayah kebetulan kan berdampingan antara Cikarang dengan Karawang ini. Kebetulan ya diperbantukan di sini Bu. Ada sajaknya itu Pak antara Karawang Bekasi. Iya, Khairul Anwar ya. Jadi Bapak sudah memenuhi ya Pak ya? Iya. Purwasukasi kalau istilah kalau di kita itu wilayahnya Purwasukasi. Purwakarta ya, Subang, Karawang Bekasi. Jadi ada istilahnya per wilayah. Jadi dulu kalau koordinator wilayah ada Korwil, kalau sekarang namanya Purwasukasi, Korwil Purwasukasi. Jadi masih berhubungan. Jadi saya tidak terlalu jauh juga dulu di Purwakarta. Saya 5 tahun bertugas Bu. Sebenarnya lamanya emang di Cikarang dari dulu. Gitu. Tidak terlalu jauh ya. Perputarannya. Kurang lebih udah 21 tahun saya bertugas di Bapenda. Masya Allah. Aku mau pensiun Bu, saya kan udah 31 tahun saya bertugas jadi PNS. Jadi PNS kalau di Bapenda cuma 20 tahun. Cuman mantap ya. 20 tahun sampai pensiun ya. Amin. Di sebelahnya juga Pak Risdo tentunya Bapak
Sudah berapa tahun ini Pak di Bapenda Pak? Saya di Bapenda dari November 2021. Iya. 2021 berarti kurang lebih 4 tahun ya. Menjelang 4 tahun lah. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk Pak Risnu yang sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya dengan luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Selaku Magister Ilmu Hukum ya Pak ya, di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, kita akan berbicara tentang pajak. Satu hal yang sangat krusial dalam pembangunan di setiap negara termasuk di Indonesia. Dan ini kenapa? Karena tanpa pajak rasanya pembangunan sulit diwujudkan ya Pak ya. Oke, ini jadi modal utama barangkali begitu untuk keberhasilan pembangunan. Dan salah satunya dari pajak yang dipungut dari warga, dari wajib pajak begitu ya. Dalam hal ini yang kita akan bahas tadi Perda nomor 17 2023 berbicara atau menyebutkan aturan tentang option PKB dan BBNKB. Ini sebenarnya apa sih Pak perbedaannya yang mendasar dari Perda nomor 17 tahun 2023 ini dengan aturan sebelumnya atau Perda pajak sebelumnya? Ya. Baik, terima kasih Teh. Teman-teman Mitra Asturada ya, sebutannya Mitra Asturada ya. Mitra Asturada perlu kami sampaikan terkait Perda nomor 17 itu perbedaannya dibandingkan dengan perda-perda sebelumnya. Perda 17 2023 itu merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi amanat dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu Teh, bahwa pajak dan retribusi diatur dalam satu perda. Kalau sebelumnya perda kita itu banyak tersebar, pajak ada beberapa perda, retribusi ada beberapa perda. Nah, amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu mengamanatkan diatur dalam satu perda. Nah, itulah kenapa di dalam Perda 17 itu mengatur seluruh jenis pajak daerah maupun retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang. Jadi memudahkan masyarakat juga untuk mengetahui aturan tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Karawang cukup hanya dengan satu perda itu. Jadi tidak perlu mencari-cari beberapa sudah perda. mencakup di situ ya Pak ya. Jadi perbedaan yang pertama 17. Itu bahwa di Perda 17 semua jenis pajak dan retribusi disatukan. Kalau sebelumnya terpisah-pisah. Terus yang kedua terkait pajak daerah, sebenarnya pada umumnya hampir sama. Perbedaannya adalah tadi ya ada jenis pajak baru. Jadi di Perda 17 itu kewenangan Kabupaten Karawang itu yang akan dipungut itu ada 8 jenis pajak. Nah, dari 8 jenis pajak itu dibagi menjadi 2 kelompok besar ya. 5 jenis pajak itu jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau biasa kita kenal dengan istilah office assessment. Office assessment ya. Di antaranya PBB ya, pajak bumi dan bangunan itu yang sebelumnya juga ada. Nah, ini terkait PBB ini perlu kami sampaikan bahwa jatuh tempo pembayaran itu tanggal 30 September 2025 untuk yang September. Ya, untuk tagihan sampai dengan 2 juta. Kalau yang di atas 2 juta sudah jatuh tempo kemarin 30 Juni. Nah, karena jatuh tempo 30 September masih ada waktu kira-kira 2 bulan ya. Kira-kira 2 bulan, maka bagi Mitra Asturada yang masih belum melakukan pembayaran ya Teh, untuk segera dibayar masih ada waktu kira-kira 2 bulan untuk terhindar dari sanksi. Karena kalau lewat tanggal 30 September tidak dibayar akan ada sanksi berupa bunga 1% setiap bulan. Gitu Teh. Nah, pembayaran sekarang sudah lebih mudah, bahkan bisa sambil tiduran, sambil masak, sambil apa, karena sekarang ada supaya lebih mudah tidak perlu datang ke bank gitu ya Teh. Kalau ke bank kan harus mandi dulu, harus segala macam persiapan ya. Ya, jadi tinggal Mitra Asturada akses aplikasi cek pbb.karawangkap.go.id. Dari sana bisa ditindaklanjuti dengan menu pembayaran, bisa melalui virtual account atau KRIS. Nah, dengan gitu kan bisa dilakukan dimanapun dan tidak perlu datang ke Bapenda untuk pengesahan atau apa, cukup bukti bayar yang
dikeluarkan oleh bank itu sebagai bukti bayar yang sah. Itu untuk PBB. Yang kedua pajak reklame. Pajak reklame itu pajak-pajak atas iklan-iklan komersil, baik itu berupa baliho, spanduk dan sebagainya ya Teh ya. Lalu yang ketiga pajak air tanah. Pajak air tanah ini yang menjadi kewenangan kabupaten adalah pajak air bawah tanah, jadi air dalam. Karena ada air permukaan. Yang air permukaan kewenangannya provinsi ya Pak Ahmad ya Pak ya. Iya, informasi Pak Ahmad Solihat ini biasa kita sebut Pak Hasol Teh. Pak Hasol. Oh, jadi Pak singkatan Hasol. Pak Ahmad Solihat. Hasol. Singkat ya. Jadi kalau Teteh ke Samsan nyari Pak Ahmad Solihat agak Nggak susah. ketemu. Carinya Pak Hasol. Nama panggung ya Pak. Iya. Ya, itu 3 ya. Terus yang Oke, keempat Pak, bisa saya tanyakan dulu, Ya, ini ya. batasan bawah air tanah dengan permukaan berapa meter nih Pak? air permukaan itu air sungai ya. Yang sungai yang di mengalir. atas permukaan. Jadi tidak pakai bor. Bukan Bukan bor, di bor. bukan yang di Kalau bor. Ya. ABT air bawah tanah itu yang di bawah. Ya, air permukaan itu yang di danau, di Ya, sungai, yang di Kalimalang. seperti itu. Itu Citarum. kewenangan provinsi. Oh iya, oke. Ya. Silakan Pak. Jadi pajak berikutnya yang nomor 4 adalah option pajak kendaraan bermotor dan yang kelima option BBNKB yang akan kita kupas hari ini ya. Iya. Itu terus yang kelompok besar yang kedua itu pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri atau biasa kita kenal dengan istilah self assessment ya. Nah, itu sangat menuntut kejujuran dari wajib pajak. Yang pertama BPATB. BPATB bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kalau kita membeli tanah dan bangunan itu kita ada pajaknya. Itu tarifnya 5%. 5% dari nilai transaksi. Kalau nilai transaksinya di bawah NJOP, maka yang menjadi dasar perhitungan adalah NJOP. Jadi kalau belinya murah banget gitu di bawah NJOP, maka nilai pajaknya yang jadi Dari dasar perhitungan NJOP, bukan harga transaksi. Tapi kalau harga transaksinya di atas NJOP, yang dipakai NJOP. Mana yang lebih tinggi? Kan kita pengen yang itu ya, yang lebih besar ya Teh ya. Ya, itu Teh sekilas aja ya. Yang kedua ada yang namanya PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Itu terdiri dari kalau di yang sebelumnya itu 5 jenis pajak. Nah, di sini digabungkan menjadi satu namanya PBJT. Itu pajak PBJT atas makanan dan minuman. Kalau dulu kita kenal dengan istilah pajak restoran. Ya, yang kedua PBJT atas tenaga listrik. Dulu namanya PPJ ya, pajak penerangan jalan. Nah, jadi kalau mitra stur ada membayar listrik yang pakai meteran ataupun beli token, nah di sana ada pajaknya. Berarti dengan membeli token itu sudah sedikit banyak sudah turut serta membangun Karawang Teh, karena di sana ada pajak yang dibayarkan. Nah, terus selanjutnya PBJT atas jasa perhotelan. Nah, jadi kalau kita nginep di hotel itu ada pajaknya 10%. Maka kalau liburan nginep di hotel kalau bisa jangan keluar dari Karawang Teh, di Karawang aja. Iya. Karena masuknya beda daerah ya. Di Karawang aja, malam tahun baru kita di Karawang aja. Jangan Biasanya jauh-jauh. banyak diskon kan ya. Untuk khusus warga Karawang. Jauh. Ya, selanjutnya adalah PBJT atas jasa parkir. Nah, pajak atas jasa parkir ini dikenakan terhadap penyelenggara parkir yang dilakukan oleh swasta. Misalnya di mall ya, kalau yang sering kita temui kan di mall kan kita bayar parkir tuh. Parkir resmi lah ya Pak. Ya, nah itu 10%-nya disetorkan ke kas daerah untuk ya pembangunan lah. Dan yang terakhir adalah PBJT jasa kesenian dan hiburan. Itu misalnya ada konser, misalnya ada perlombaan ketangkasan, ya seperti itulah hiburan. Nah, jenis pajak yang ketiga yang menjadi termasuk pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri itu adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, itu kebetulan sampai hari ini masih 0 ya. Nah, kalau ada option PKB, option BBNKB kewenangan kabupaten, maka MBLB ini ada option dari kewenangan Pak Asol. Iya. Jadi dibalik. Kalau PKB, BBNKB optionnya dari daerah Pak Risno nih yang ngurus. Jadi kalau MBLB dari daerah pajaknya kita optionnya buat 25%. Gitu. Kalau PKB kalau kendaraan pajaknya buat provinsi, optionnya buat kabupaten. Seperti itu Teh. Jadi secara garis besar perbedaan perda 17 dengan sebelumnya itu ya ada penambahan 2 jenis pajak itu.
Dan satu lagi di aturan yang lama ada yang namanya pajak sarang burung walet. Iya. Ya kan? Nah, di Perda 17 kebijakan berdasarkan Perda ini yang sudah disepakati disetujui bersama DPRD bersama Pak Bupati. Itu masuk ke mana itu? Untuk sarang walet tidak dipungut. Oh, tidak dipungut. Tidak dipungut karena memang potensinya kecil. Potensinya itu tidak terlalu besar lah Petaninya gitu. sedikit ya, Pak ya. Ya. Walaupun nilainya tinggi tuh, Pak. Kalau yang besar sepertinya enggak. Tentu ya. Jadi berdasarkan realisasi sebelumnya itu jenis pajak sarang walet itu hanya sedikit, kira-kira hanya setahun itu tidak jauh dari 10 juta rupiah pajaknya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan biaya operasional ya lebih besar untuk tidak kita signifikan verifikasi, kita pengawasan dan sebagainya. Akhirnya Bupati mengambil kebijakan untuk tidak memungut. Gitu Teh. Oke, baik. Mohon izin Pak Axel. Ya, Pak Axel. Kita masuk ke Pak Riznu dulu nih Pak. Iya. Oke, dan perlu kami sampaikan untuk mitra dan pemirsa live streaming YouTube Sturada bahwa kali ini kita melakukan siaran di kantor Bapenda Kabupaten Karawang. Betul Pak ya? Ya. Yang berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 2 Karawang, tepatnya di Depan Kodim. depan Kodim ya. Baik. Dan kita lanjutkan, tadi sudah sempat disinggung sebetulnya oleh Pak Riznu, ada pajak dan retribusi. Nah, kita perlu perjelas juga Pak, apa perbedaannya? Oh iya. Baik, terima kasih Teh. Seperti yang Teteh tadi sampaikan juga bahwa pajak itu sebenarnya pajak dan retribusi ya, itu merupakan penunjang utama atau sumber utama dari pendapatan asli daerah, ya kan? Karena pembangunan itu kan berdasarkan bisa berjalan kalau ada uangnya. Nah, uangnya diantaranya sumber utamanya adalah dari pajak dan retribusi. Perbedaannya adalah kalau pajak daerah itu adalah kontribusi wajib, ya, kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ya Teh ya. Jadi kalau pajak contoh PBB misalnya, pembangunan dari hasil PBB itu dipakai untuk pembangunan misalnya, untuk bangun sekolah dan kesehatan dan sebagainya. Nah, itu tidak ada orang berobat ditanya PBB sudah bayar PBB belum, yang bayar maupun yang tidak sama-sama bisa menikmati. Ya, bukan berarti yang sudah bayar baru boleh menikmati. Ya. Sedangkan retribusi itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemda untuk wajib retribusi tersebut. Jadi wajib retribusi itu baru membayar retribusi ketika dia mendapat pelayanan dari Pemda. Contoh kalau dulu kita tahu yang namanya IMB ya, sekarang menjadi PBG. Yang wajib membayar IMB retribusi hanya izin mendirikan bangunan ya. Oke. Yang wajib membayar retribusi izin mendirikan bangunan hanya mereka yang mendapat izin. Ya kan, jadi ketika dia bayar dia dapat. Dia yang menikmati. Ketika dia tidak bayar dia tidak. Contoh yang sederhana yang lain lagi, retribusi parkir yang mudah ya. Retribusi parkir di tepi kendaraan umum. Yang bayar yang parkir saja, yang nggak parkir nggak bayar gitu. Jadi perbedaannya yang paling utama itu kalau retribusi mendapat imbalan lah secara langsung ya, bentuknya pelayanan, bisa sewa barang atau apa, sedangkan pajak tidak. Bayar aja gitu, cuma dapat tanda terima doang, nggak dapat apa-apa. Seolah-olah seperti itu, karena uangnya kan dikumpulkan untuk pembangunan. Seperti itu Teh. Oke, baik. Sudah sangat dipahami ya. Jelas ya Teh ya, pengertian pajak dan retribusi. Tadi kan Pak Rizky sudah menyatakan ada kewenangan kabupaten, berarti ada juga kewenangan provinsi ya Pak ya. Nah, mungkin Bu Dewi ada yang ingin ditanyakan Pak Dewi, silakan. Saya penasaran apa sih Pak yang kewenangan provinsi itu pajaknya apa saja? Ya, di antaranya yang tadi sampaikan sesuai dengan Undang-Undang 1 2022 ya. Tadi bahwa yang pertama itu yang dominan yang sering yang menjadi primadona ya PKB dan BNKB ya. Nah, PKB itu apa dulu Pak? Nanti jangan-jangan pajak bukan partai ya. Jadi ada pajak kendaraan bermotor yang paling favorit ya, mungkin di seluruh Indonesia ya Pak ya. Sama BBNKB itu ya beli kendaraan baru itu BBNKB ya.
biaya balik nama kendaraan bermotor juga itu. Jadi makanya yang paling favoritnya dioptionkan kan, paling favorit. Jadi ada pajak air permukaan juga, itu yang tadi sampaikan juga dibahas bahwa kalau kewenangan dari daerah itu ada ABT, air bawah tanah yang tadi ya, air apa yang dibor ya itu air bawah tanah itu contohnya. Kalau air permukaan itu ya air yang mengalir, yang dialirkan mulai sungai Citarum. Di sini kan kebetulan punya sungainya Citarum ya. Jadi Citarum ada yang Kalimalang gitu ya. Itu perusahaan-perusahaan yang ngambil itu dikenakan pajak air permukaan ya, provinsi ya. Dikelola oleh PSDA ya provinsi. Terus ada pajak rokok itu sebenarnya dari pusat ya, dari pemerintahan pusat ya, sama itu masih bagi hasil. Makanya macam-macam pajak itu ada yang masih bagi hasil, ada yang dioptionkan ya menurut undang-undang itu. Ada pajak rokok ya, pajak PBNKB PBBKB ya, bahan bakar sebagai pom bensin itu. Jadi sifatnya given juga ya dari pemerintah pusat ya. Jadi dibagi untuk provinsinya berapa, untuk kabupatennya berapa. Ada pajak rokok terutama kan lebih besarnya kan untuk program kesehatan kalau pajak rokok kan diperuntukannya ya. Untuk pembayaran BPJS itu dari rokok ya Pak ya. Jadi banyak-banyak merokok. Jadi ibaratnya yang banyak merokok itu orang yang banyak menyumbang itu ya gitu ya. Jadi bukan menghimbau tapi yang banyak merokok itu jadi daerah mana kan berdasarkan jumlah penduduk juga perhitungannya ya. Jadi kebetulan pajak rokok ya cukup walaupun given juga ya kita berusaha di target juga kan gitu ya. Tetapi kan di pemerintah pusat gitu. Terus bagaimana mungkin sekarang yang bicarakan di sini optionnya itu, jadi option untuk kalau dulu kan bagi hasil pajak Bu, yaitu 70-30 untuk kalau sekarang 66% ya. Kebetulan kan jangan khawatir, kemarin kan sempat rame-rame ya di media sosial dari masyarakat pajak itu akan naik. Ya rame-rame kan pajak kendaraan itu akan naik karena ini ada option. Belum paham option itu apa sih gitu ya kita bahas option ya. Saya juga mewakili netizen sekaligus juga masyarakat Pak ya. Apa sih dimaksud dengan optionnya itu gitu ya. Jadi gini, kalau dahulu yang undang-undang lama ya, undang-undang 28 2009 ya tentang pajak daerah yang tadi Pak Wisnu juga, sekarang kami juga sama, perdanya juga dipisah juga disatukan. Kalau dulu dipisah kan. Jadi kalau dulu kita juga ada punya Perda 13 untuk pajaknya, untuk retribusi Perda 14 sama Pak Wisnu. Kita juga sama-sama ya punya Perda ya. Kalau sekarang Perdanya Perda 23 tahun 2023 ya, sama berarti di sini ada Perda 17 tahun 2023 juga sama produk-produknya ya. Hampir mirip gitu ya. Jadi mengimbangi, kalau setelah ada diundangkan pasti mengimbangi, menyusun Perda dulu kan. Baru sebenarnya diberlakukan di Perda 9 ini kan baru tanggal 5 Januari ya, option itu berlakukan. Ya kita kan kalau option itu kan jelas ya. Jadi kalau bagaimana option itu kan orang pasti ini ada tambahan karena begini. Artikulasi option itu pungutan tambahan gitu ya. Ada pungutan ya gitu ya. Jadi tapi setelah ramai-ramai ternyata kan perhitungannya kita tidak naik kan, tetap malah kalau ada yang turun juga nggak naik gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya option ini pendapatan untuk kabupaten juga cukup lumayan ya. Jadi kalau saya hitung, jadi keseluruhan antara option PKB dan BMK untuk Kabupaten Karawang itu 305 miliar. Wow, 305 miliar. Itu ya, secara keseluruhan ya, setahun ya. Makanya alhamdulillah dengan ada program option itu ya lumayan cukup signifikan lah untuk pembangunan di Kabupaten dengan Karawang. Tidak menaikkan tarif pajak kendaraan itu sendiri. Kalau kata Pak Gubernur kan gini, daripada kita angan-angan 10 triliun, mendingan yang 1 triliun aja sekarang. Nah, kenapa program Pak Gubernur itu ada pemutihan pajak gitu ya. Jadi pemutihan pajak itu apa nanti ya?
nanti kita bahas lebih lanjut ya pemungutan pajak. Kenapa sampai diputihkan pajak itu, kan gitu ya. Kita bahas lanjut. Ada kebijakan sangat hebat. Jadi Jawa Baratnya istimewa, Bu. Ya, betul ya. Pak Gubernur ini sangat berhasil. Kalau kita bisa nanti kita lihat pendapatan atau kita bisa lihat nih di 30 kecamatan itu siapa yang tidak taatnya. Nah, gitu ya. Ayo siapa yang tidak taat pajak. Nanti biar malu ya. Kita bahas lebih lanjut mungkin ya. Untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti kita sajikan data-data kendaraan berapa sih, berapa unit yang ada di Karawang, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut mungkin setelah nanti Pak Wisnu pendapatannya meningkat nggak dengan adanya opsi ini kan gitu ya, gitu ya. Itu barangkali Bu. Iya betul Pak. Tadi kan Bapak sebutkan pajak kendaraan bermotor ya Pak ya. Yang mau ditanyakan mungkin masyarakat, apakah kendaraan bermotor itu di darat plus di air juga Pak? Ya, yang bermotor itu bisa di darat dan di air. Yang di darat, yang di kita gitu ada yang namanya samsat ya. Kalau pajak kendaraan itu Bapena kan tidak sendirian. Kalau Pak Wisnu kan sendirian nih Bapena mengut pajaknya. Kalau gitu ada yang namanya tim pembinaan samsat ya sesuai dengan peraturan Presiden 5 2015 ya yang mengatakan bahwa yang namanya samsat itu satuan manunggal satu atap. Di dalamnya ada koordinatornya ada kepolisian. Jadi kepolisian ada Bapena sebagai pemungut pajaknya, registrasi identifikasinya ada kepolisian dan ada jasa raharja. Dan Bapak sendiri berkantor di mana Pak? Di Karawang. Di Karawang. Meskipun tadi pegang 2, tapi berarti pokoknya di Karawang ya Pak ya? Ya kesana kemari lah kan tadi ada puisinya kan Hairul Anwar ya Karawang. Nah tadi kan sebutkan ada berapa data sebenarnya Pak jumlah kendaraan roda 2 yang ada di Karawang. Kita batasi katakanlah sepeda motor dengan mobil ya. Oh iya. Jadi kebetulan untuk potensi sendiri ya di Kabupaten Karawang itu 890.000 kendaraan ya. 890.000. Itu roda 2 roda 2 atau gabungan? Gabungan ya. Untuk roda 2-nya sendiri ada sekitar 755.000 ya. Dan roda 4-nya 135.586. Jadi kalau kita bandingkan persentasenya itu di roda 2-nya ada 84% ya. Untuk roda 4-nya 15%. Jadi banyak motornya. Betul. Ya. Kebetulan kalau kita lihat gitu, kita bisa membandingkan yang taatnya berapa sih yang dari itu. Kebetulan yang taatnya kita itu ada sekitar 53% baru yang taatnya. Berarti kan yang tidak taatnya masih banyak juga kan gitu ya. Setengahnya Pak ya. Iya. Makanya dengan adanya pemutihan ini ya mudah-mudahan dapat meningkat gitu ya. Yang taatnya gitu. Jadi biasanya yang taat dan yang tidak taat untuk di Kabupaten Karawang sendiri ya. Makanya kita sering melakukan operasi gabungan ya, pemeriksaan pajak, sosialisasi ke kecamatan. Berapa lama ini Pak masa pemutihan ini? Sampai 30 September ya Pak ya. Betul, kemarin kan diperpanjang lagi. Iya, tadinya 30 Juni ya Pak ya. Kan, masih banyak antusiasme masyarakatnya. Antriannya. Sekarang ya alhamdulillah agak landai juga. Tapi kenapa nih? Nanti mungkin di Mitra Seturada ini bisa menghimbau kepada masyarakat. Ini masih diperpanjang nih. Ya, masih ada waktu masih ya ada Pak waktu. Ya? Karena kemarin kita menyelenggarakan operasi gabungan dengan Polres ya di jalan-jalan besar atau pernah di Telaga Sari itu masih banyak juga yang belum bayar. Apa belum mengetahui apa gimana kan gitu ya? Apakah tidak tersampaikan masa Pak Gubernur ramai-ramai? Sudah ramai ya, Pak gitu ya. Makanya kita mengajak ke atau karena mungkin kekhawatiran prosedur yang akan ditempuh. Boleh. Jadi sebenarnya makanya ini kenapa diberlakukan kayak gini kan Pak Gubernur udah menyampaikan tidak ada yang susah sebenarnya bayar pajak itu. Atau yang penting atas nama sendiri. Benar nggak? Jadi kenapa? Tapi katanya gini Pak. Iya boleh. Gubernur menyampaikan begitu. Ya. Tapi kondisi di lapangan berbeda. Ya. Gimana Pak? Ya itu istilah. Sekalian menjelaskan kepada masyarakat tenaga. Jadi gini Bu. Padahal ya kalau misalnya pajak atas nama sendiri itu kita mau tadi Pak Riznu bilang kan gini mau sambil tiduran juga bisa. Kalau misalnya mau masyarakatnya ini dipersulit, apanya yang dipersulit? Saya bisa buktikan gitu ya. Nggak ada yang dipersulit, asalnya yang sendiri. Yang dikhawatirkan
karena tidak sesuai dengan registrasi. Jadi tidak sesuai dengan registrasi, maka orang itu kayak sulit padahal bukan punya dia. Jadi khawatir kan ada percaloan, ada segala macam kan gitu ya. Pemilik lama. Tidak usah gitu kalau untuk balik nama, makanya balik nama itu sepanjang itu di undang-undang ini Bu, bahwa balik nama itu 0 Bu, balik nama kendaraan atas kedua Yang second tidak dikenakan. yang second itu nggak Kalau dulu kan dikenakan ya, dikenakan Pak, ya, ya? ya itulah perbedaannya ya. Undang-undang yang dulu kan masih ada yang namanya BBN 2 ya. Istilahnya bea balik nama Kendaraan kendaraan kedua. Kalau sekarang Hanya yang dinolkan. pertama saja ya Pak ya. Untuk kabar Yang gembira baru. juga untuk Iya. mitra. Nih, sekarang kebetulan ya dengan adanya program pemutihan ini, mutasi atau balik nama yang pindah dari luar Jawa Barat itu tidak dikenakan biaya PKB-nya. Tidak dikenakan juga, 0 itu. Kebetulannya yang pindahnya dari Jakarta, di sini nggak bayar pajak untuk 1 tahun ke depan ya. Tidak bayar pajak, hanya bayar PNBP-nya. Jadi silahkan yang memiliki kendaraan di luar Jawa Barat bisa dimutasikan atau dibalik namakan ke Kabupaten Karawang ini. Tetapi nanti tahun depannya tetap bayar pajak, normal ya. Iya. Jadi hanya denda yang ke belakang yang dihapuskan ya Pak ya. Jadi nanti istilahnya dananya masuknya ke Kabupaten Karawang juga. Makanya sering banyak kan kendaraan di sini yang menggunakan ya di luar Jawa Barat kan gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini ya kita dapat meningkat juga PAD di Kabupaten Karawang. Karawang kota yang semakin maju, kota industri. Wah, iya. Dan ini pasti akan banyak berkaitan dengan terutama jalan Pak ya. Kalau berbicara kendaraan, peningkatan jumlah kendaraan dengan kapasitas ataupun juga kualitas jalan. Ini sangat berhubungan langsung. Ini bagaimana Pak penanganannya? Karena banyak mungkin juga masih komplain dengan jalan gitu ya. Makanya jalan itu kan ada dibagi ada 3 kategori ya. Ada yang namanya jalan nasional. Ada yang namanya jalan provinsi. Dan ada jalan kabupaten. Mungkin ada jalan desa kan juga ya Pak ya. 4 mungkin ya, bukan 3 ya. Jadi semua ada kewenangannya masing-masing karena sudah mungkin regulasinya sudah dianggarkan masing-masing. Makanya kalau Pak Gubernur minta kan anggaran yang dari hasil pajak itu digunakan untuk infrastruktur. Nah, apakah ini misalnya di daerahnya sendiri itu akan dilaksanakan semacam itu dengan instruksi Pak Gubernur? Kan gitu ya. Jadi dengan anggaran nanti yang begitu besar untuk kabupaten kota, maka akan dilaksanakan untuk infrastruktur jalan. Nah, ini tergantung komitmen daerah masing-masing. Ini tambahan gitu ya. pertanyaan saja barangkali karena di masyarakat tentunya terdengar banyak keluhan-keluhan seperti itu. Diharapkan tentunya dengan membayar pajak ada nilai plus yang dirasakan oleh masyarakat melalui fasilitas itu ya, jalan. Boleh nambahkan Teh sedikit terkait jalan tadi ya, karena nyambung dengan Pak Asol. Karena ada jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, pusat, kabupaten. Nah, sebagai informasi, tadi kan option kita targetnya 305 miliar. Itu option PKB dan option BPNKB. Nah, yang option PKB-nya 176,5 miliar. Option BPNKB-nya 129,1 miliar. Nah, di amanat Perda nomor 17 itu ada minimal 10% harus diamanatkan untuk pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur jalan. Nah, minimal 10%. Tapi perlu kami sampaikan begini Teh. Dari yang diamanatkan kan dari option PKB ya 176,5 miliar itu. Nah, dari 176,5 miliar tadi kita sudah konfirmasi dengan BPKAD, ini ada surat resmi juga dari Pak Bupati ke Pak Gubernur menyampaikan laporan ya, bahwa dari 176,5 miliar itu ada amanat untuk dibagi hasilkan ke desa 10%, berarti 17,6 miliar. Nah, itu diantaranya juga bisa untuk pembangunan jalan yang menjadi kewenangan desa. Ya kan? Ada yang menjadi kewenangan desa. Lalu di sana ada penunjang operasional kepala daerah, wakil kepala daerah, itu diamanatkan 0,15%, itu 264 juta. Lalu ada penunjang operasional kesamsatan untuk sosialisasi, operasi gabungan ya Pak, KTDU dan sebagainya, itu jumlahnya 1,75 miliar diamanatkan di Perda itu, jadi 3,089 miliar. Nah, sisanya
Sisanya itu 140,9 miliar atau 79,85 miliar. Nah itu seluruhnya dialokasikan untuk perbaikan pemeliharaan jalan dan jembatan. Ada 125 miliar untuk rekonstruksi jalan dan 15 miliar untuk pembangunan jembatan. Gitu teh. Itu yang dari itu baru yang dari option. Kalau yang dari luar option kan ada lagi, kalau tidak salah untuk jalan itu lebih dari 300 miliar itu. Tapi ini untuk operasionalnya tentu di dinas teknis ya, di PUPR mungkin, atau di kalau infrastruktur jalan mungkin kaitan dengan dinas perhubungan gitu teh. Itu sekedar informasi teh. Saya masih perlu memperjelas ini Pak. Jadi untuk pajak yang merupakan kewenangan atau hak dari pemerintah kabupaten hanya option saja atau plus ada presentasi dari PKB itu sendiri dari provinsi Pak? Oh jadi gini, perlu kami sampaikan gini deh, berdasarkan Perda 17. Perda 17 kan tadi diundangkan Desember ya? Iya. Desember 2023. Nah itu untuk 6 jenis pajak selain option itu berlaku 1 Januari 2024. 1 Januari 2024. Tapi khusus option 5 Januari 2025. 5 Januari 2025. Ya, 5 Januari 2025. Nah, karena berlaku 5 Januari 2025, berarti sampai hari ini kan sudah berjalan 7 bulan lah kira-kira ya. Sebenarnya masyarakat itu pada saat membayar pajak dia sudah kena option. Tetapi kenapa sampai hari ini tidak ada gejolak? Karena memang secara globalnya, secara total yang dibayarkan itu tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan yang signifikan. Karena option tadi pengertiannya kan pungutan tambahan atas pajak, ya kan Teh? Ini biar sekalian mitra Asturada paham ya, bahwa walaupun istilahnya adalah pungutan tambahan, tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ada penurunan tarif. Ya, jadi kalau yang tadinya di Undang-Undang 28 2009 itu teh tarif PKB itu maksimal 2%. Nah, semua pajak yang dibayarkan masyarakat semuanya masuk ke kas daerah provinsi. Baru 1 bulan kemudian provinsi transfer ke dibagi daerah, dihasilkan 30% ya. Kabupaten terima bersih, terima matang, tapi tidak on time, tidak seketika. Nah dengan adanya option, ketika masyarakat membayar hari itu juga langsung terbagi. Dibagi. langsung Antara mana masuk ke kas daerah ya. Dibagi hasil Langsung. Nah, besarnya 66%. 66% itu dari bukan dari total yang dibayarkan, tapi dari besarnya pajak yang punyanya provinsi gitu. Mungkin ada ini kali ya, dikasih apa namanya? Ilustrasi Karena yang saya lihat di bukti pembayaran pajak di STNK itu tidak tercantum ada syarat optionnya. Ada. Kalau pembayarannya di atas tanggal 5 Januari ada. Sekarang ada ya. Kalau yang berarti yang belum yang itu sudah berarti belum jatuh tempo jadi. Januari sampai Juli itu ada. Jadi misalnya gini teh, nilai kendaraan bermotor misalnya 100 juta. Kita ambil yang gampang lah ya, 100 juta itu kendaraannya apalah kira-kira. Avanza motor yang bagus kali ya. Kalau Avanza di atas 300. Motor yang bagus lah mungkin ya. Misalnya 100 juta. Nah, itu di undang-undang yang lama, Undang-Undang 28 kan tarif pajak maksimal 2%. Ya kan? Berarti 100 juta kali 2% kan 2 juta. Nah, 2 juta inilah yang menjadi pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Baru nanti 2 juta ini dibagi untuk provinsi 70%, berarti 1.400.000 ya kan. Nah, untuk kabupaten 30% berarti 600.000. Total kan 2 juta. Nah, dengan adanya undang-undang yang baru, tarif pajaknya turun menjadi 1,2%. Jadi kalau 100 juta kali 1,2 kan 1.200.000. Nah ini yang masuk ke provinsi. Jadi provinsi yang tadinya dapat 1,4 jadi hanya dapat 1,2. Mengalah dulu provinsi. 1,2 kan? Nah, tapi ada option. Option tadi tarifnya 66% ya. 66% dari 1.200.000. Itu totalnya 792.000 totalnya ketemunya. Nah ini langsung masuk ke kas daerah kabupaten. Jadi yang menjadi beban masyarakat adalah
1,2 juta tadi ditambah Ditambah yang 700 yang 792.000 option ya option. tadi. Totalnya menjadi 1.992.000. Jadi kelihatannya nggak naik, karena tarifnya turun ya. Jadi tetap tidak Seperti naik. sama. kurang lebih 2 itu kan beda 8.000 mah ya. Nggak ngaruh lah gitu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan untuk diketahui oleh masyarakat gitu. Kan di awal sempat heboh tuh di medsos akan naik Ada tambahan begitu kan berarti naik gitu Iya. kan. Tapi memang terjadi perhitungan khusus ini antara Bapenda daerah dengan provinsi begitu ya. Betul. Ada tawar menawar di situ. Iya. Jadi tawarnya jangan sampai terjadi gejolak masyarakat. Jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat ya. Karena kan semua naik, PPN naik ini apalagi pajaknya gitu kan ya, akibatnya takutnya kan ternyata setelah ini dengan adanya option ini malah meningkat yang bayar pajak. Kalau saya biasa lihat ya dengan adanya program pemutihan ini. Jadi yang bayar pajak yang tadi itu taat mah sekarang sampai dengan bulan Juli naik Bu. Yang tadi kan ada peningkatan. Nah, yang taatnya itu yang tadi saya sampaikan itu tadi yang tidak taat sama yang taat itu agak imbang. Sekarang lumayan ya cukup. Jadi 62% sekarang sudah naik ya. Jadi mungkin potensinya juga jadi naik. Kenapa potensinya naik? Mungkin yang sudah lama mati 10 tahun hanya bayar 1 tahun. Satu kali saja hanya Tadi tahun. mungkin saya sampaikan Pak ya. tadi kan ada 890 ribuan kendaraan yang potensi di bulan Januari. Ternyata setelah Juli ini banyak orang membayar jadi naik 9.014 900 ribuan ya, 900 ribuan yang tadinya 890 ya cukup naik ya. Jadi di roda 2-nya ada 774 ribu kendaraan, kalau di roda 4 masih lumayan 4 ribuan naiknya ya 100. Jadi yang taatnya jadi naik. Nah, jadi yang tidak taatnya sekarang 37%. Nih yang tidak taatnya ini Pak. Ya 37% kita upaya yang perlu dilakukan apa lagi Pak? Ini kan kita ada yang namanya counseling ya dengan dengan Bapenda Kabupaten. Jadi ini akibatnya kita sering kerjasama dengan Bapenda ya. Jadi akhirnya yang tidak taatnya menurun nih. Kita sosialisasi di 30 kecamatan Bu. Jadi baru berapa kecamatan? Baru dapat 11. Nah, 11. Masih 1 tahun ini lagi. kita terus bersosialisasi ya. Bersosialisasi untuk meningkatkan PAD ini kan. Jadi sekarang kan yang tidak taatnya tinggal 37%, lumayan juga ya. Kalau tadi saya sampaikan di bulan Januari itu masih imbang ya antara yang taat dan tidak taat, masih kayak 50-50 lah. Kalau sekarang kan lumayan ya, cukup lumayan. Itu kalau 0 nggak mungkin juga. Ya, kalau misalnya kita punya 20% aja yang tidak taatnya udah cukup. Itu sudah bagus ya Pak. Bagus itu. Jadi berarti masih kita tunggu sekitar sampai bulan September. Itu yang tidak taat ya Pak ya, masih ada waktu. Jadi upaya sinerginya sebenarnya lumayan banyak ya. Dari sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, terus ada operasi gabungan itu teh. Kalau dulu Bapenda Karawang tidak terlibat. Iya pada saat sekarang justru Bapenda Karawang lebih kalau kita bandingkan dengan se-Jawa Barat ya. Gitu. Ada operasi khusus, terus ada penelusuran KTMDU. Ada penelusuran. Pak Arto juga bisa jelaskan KTMDU. Mungkin katanya juga nggak tahu ya KTMDU. KTMD apa itu Pak? Jadi kendaraan tidak melaksanakan daftar ulang. Jadi yang mati pajaknya lebih dari 1 tahun ya. Jadi kita kategorikan kendaraan tidak melaksanakan daftar ulang. Tapi kalau yang belum melaksanakan daftar ulang namanya KBMBU. Jadi baru 1 bulan, 2 bulan kelewat atau lupa apa gimana kita ingatkan. Nanti kita juga kolaborasi dengan Bapenda Kabupaten, nanti ada yang namanya WA Blast ya Pak ya. Maksudnya daftar ulang tuh sekaligus bayar pajak begitu Iya, Pak? bayar Daftar ulang tahunan gitu ya, tahunan. tahunan. Kalau yang KTMD itu bayar pajaknya, jadi orang yang ngendap pajaknya, ngemplang pajaknya lebih dari 1 tahun itu namanya KTMDU. Tapi kami suka diselusuri, didatangi oleh petugas kami, nanti kita punya petugas untuk menelusuri ini kenapa sih? Ada intelijennya. Nah, ada surat resmi kami itu menagih pajak kayak ada kolektor ya gitu. Oke. Nah, sesuai tadi program Pak Gubernur yang memberikan relaksasi pembayaran pajak yang sudah bertahun-tahun itu. Ya. Batasnya berapa tahun itu Pak? Tidak ada batasnya. Nggak ada batas. Makanya ya nggak ada yang batasnya. dibayar cuma 1 kali Setahun aja. aja. Pada tahun berjalan ya pada tahun sekarang. Prosedurnya seperti apa Pak? Sulit nggak?
saya rasa gini, Bu. Melalui apa, di mana? Ya, tetap kalau misalnya yang habis STNK ya, habis Ganti STNK, kaleng. ganti kaleng ya kalau istilahnya, harus datang ke Samsat ya, mereka kasih namanya induk ya. Harus dicek fisik kendaraannya benar nggak, layak nggak? Digesek-gesek gitu. Iya, digesek gitu ya. Iya. Kan dikhawatirkan dalam angka 10 tahun itu kendaraannya berubah nggak, berubah warna atau fungsi kan bisa saja ya. Makanya kenapa harus digesek itu karena hak untuk ini sebagai registrasi identifikasi di kepolisian, makanya kendaraannya dicek layak jalan nggak. Misalnya kalau tidak layak bayar, kenapa dihidupin lagi karena nggak layak jalan kan Kalau gitu ya. sudah dimodif gimana tuh Pak, rubah Ya. bentuk? Iya makanya harus dicek juga, harus dicek juga ke sana itu layak nggak sebagai ini sebagai kendaraan di jalanan kan gitu ya. Karena kan di situ ada jasara harjanya juga. Kalau tidak layak misalnya ya, kan banyak juga kendaraan sudah dirubah, sudah dimodif, itu yang merubahnya siapa kan gitu ya, layak untuk dioperasi di jalanan nggak kan? Kan ada juga kendaraan untuk balapan, kan beda-beda kan ya. Ada untuk ke sawah ini mah nggak bayar pajak kan gitu ya. Udah dimodif untuk ke sawah gitu ya. Ngapain dia bayar pajak ya? Makanya nanti kalau misalnya kendaraan macam itu yang tidak bayar pajak, kata Pak ini, jangan lewat jalan provinsi, ayo kan gitu ya. Benar kan? Kalau yang nggak bayar pajak kan pacarnya cuma ke sawah. Ya sawah itu kan dibiayai oleh apa jalannya? Coba. Jadi ya mudah-mudahan tergugah ya masyarakat yang di Karawang ini membayar pajak kendaraan, terutama mau dipakai kemanapun juga. Yang penting pakai jalan provinsi atau jalan daerah ya. Gitu ya. Oke Pak, secara teknis tadi pembayaran option PKB dan BBNKB itu sudah termasuk pada pembayaran PKB dan BBNKB. Ya. Lalu tempatnya ini Pak Bisa dibayar di mana saja Pak? Tempatnya Pak. Makanya tidak sulit bayar pajak, saya sampaikan dari awal. Kalau atas nama sendiri mau bayar di mana saja, kita menyerahkan gerai-gerai ya. Contohnya misalnya di Induk di sini Bu ya, dekatan juga kan Mbak Penda ya, Jalan Ahmad Yani sini. Terus ada juga di Mall Teknomart ya. Terus kita keliling Bu, ke tiap kecamatan juga terjadwal kita. Terus kita ada yang jauh juga di desa Majalaya ya, di Samades namanya ya. Jadi kita ngikut di kantor desa, ada ya di kantor desa di Lemah Abang namanya, di Majalaya itu kecamatannya. Nah, di Lemah Abang ada kita. Terus ada juga kita di di KIC, di kawasan industri. Terus ada di Cikampek. Jadi di Cikampek ada di BJB juga. Terus ada di Rengas Dengklok ya. Jadi tidak susah. Jadi ada kioska, kita punya kioska, nanti rencananya mudah-mudahan ya di kecamatan ya pengennya semua. Pelaksanaan gebiar paten. Gebiar pajak tiap minggu, tiap minggu, tiap Selasa pasti ikut, pasti yakin. Itu kalau kata Pak Bupati itu layanan paling favorit sebenarnya Samsat itu. Ya kalau Pak Bupati makanya dia absen terus sama Pak Bupati. Kalau tidak ada Samsat itu layanan paling favorit. Ternyata di mana-mana kalau Samsat ada itu pasti layanan terfavorit lah. Ini curcol sedikit saja barangkali dari pengalaman yang tiap tahunnya, bahwa memang pelayanan untuk outlet begitu ya, juga Samsat Induk semakin mempermudah para wajib pajak Pak. Lebih singkat waktunya, tidak sampai 5 menit sudah selesai. Ya. Begitu. Apalagi jika memang menggunakan, sekarang kan tidak lepas dari dunia digital. Dengan aplikasi itu sangat mudah, sepertinya begitu Pak. Iya. Prosedurnya kita hanya masukkan identitas kendaraan dengan nomor NIK kita ya Pak ya. Kemudian pembayarannya juga langsung ya pakai kris. Tinggal nanti ngambil bukti pembayarannya aja begitu. Iya. Jadi bukti pembayaran kan sudah ada buktinya. Jadi kapan dia bayar melalui misalnya aplikasi Sapa Warga gitu ya. Kita tinggal menukarkan saja di Samsat, di gerai Samsat terdekat gitu. Melalui aplikasi Sapa Warga ya. Itu ya. Kalau tidak mau ngantri atau juga waktunya sangat terbatas karena kesibukan dan lainnya gitu ya, bisa gunakan aplikasi seperti halnya tadi Pak Risnu sampaikan, bisa sambil tiduran ya, bisa bayar pajak. Sama. Dan jangan terlena dengan ini ya Teh. Justru Pak Gubernur sekarang memberikan itu ya,
relaksasi lah istilahnya ya. Itu karena sebenarnya di undang-undang itu ada ancaman teh di Undang-Undang 22 2009 ya. Kalau tidak melakukan pembayaran pajak itu bisa dihapus dari registrasi ya. Iya. Nah, itu dampaknya Nah, itu- apa, Pak? itu Ketika bagaimana, dihapus. Pak? Nah, Jadi motor bodong berarti. Iya. Jadi gini, itu sebenarnya undang-undangnya kan sudah lama. Jadi 2009. Undang-Undang 22 ya, itu Iya. 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan itu di pasal 74 bahwa sebenarnya jadi gini, STNK-nya berlaku 5 tahun. Iya. Ya. Tapi kan di dalam undang-undang tersebut kalau tidak disahkan ya selama 2 tahun, jadi 7 tahun sebenarnya ya. Tapi 5 tahun ya setelah STNK-nya masa STNK-nya habis. STNK apa? 5 tahun. Setelah STNK 2 tahun masa habisnya bisa dihapuskan kalau tidak bayar pajak ya. Dihapuskan dari data ranmornya. jadi bodong ya, Pak ya. Kalau tidak membayar pajak aja. Karena sekarang program Pak Gubernur silahkan kan mau 10 tahun berapa tahun masih belum kebijakan Dibuka ini. kesempatan Iya, dibuka kesempatan. luas-luasnya ya supaya tidak diblokir ya. Iya. Oke. Ibu Nah, kalau Dewi, misalnya kalau kita jual kendaraan nih, Pak nih. Ya. Apa kita harus blokir dulu atau enggak nih, Pak? Ya, seharusnya diblokir. Bu. Blokir. Jadi di sini di aplikasi juga bisa. Jadi kalau kita punya kendaraan sendiri ya, dihapus namanya dilepas kepemilikan Lepas di kepemilikan. aplikasi Sapa Warga itu. Nanti ibu tinggal fotoin KTP-nya, benar nggak ibu melepas kendaraan itu, kita akan verifikasi di sistem kami gitu. Jadi yang mohon dihimbau kepada mitra semua yang pendengar, kalau kendaraannya sudah dipindah tangankan atau dijual itu segeralah di aplikasi atau bisa datang langsung ke Samsat untuk memproteksi diri ya. Kenapa harus diproteksi? Ya tadi kalau misalnya tidak diproteksi, kendaraan itu dipakai kemana saja sama orang, dipakai Masih kejahatan, datanya nama kita, namanya ya, kita. Pak. Atau misalnya dia itu kena tilang etle. Sekarang kan di sini banyak ya tilang etle di Tilangnya kawasan. Nanti kirim ke baliknya ke rumah. kirim Iya, yang iya. pemilik Iya. asal ya, Pak ya. Makanya segera BBM-nya 0 kok. Jangan sampai wah malas dari BBM, nggak bayar BBM-nya 0. Pastikan ya BBM-nya nggak. Jadi yang harus dibayar itu PNBP-nya ya, penerimaan negara bukan pajak. Seperti kita membeli BPKB-nya yang baru nanti diganti semua BPKB identitas kendaraan. Jadi kita itu nyaman kalau misalnya kendaraan atas nama sendiri. Betul. Bener nggak? Ya, terus kalau kita beli lagi nih, Pak, berarti nanti yang kita kena pajak progresif ya, Pak ya? Karena Udah diblokir. iya, kecuali kalau belum diblokir iya, kan, kalau jadi belum. double ya, Pak Boleh, ya. iya, kedua ya, kena pajak progresif. Oke. Baik. Rasanya nggak terasa ya, Pak? Terasa ya Karena ngobrolnya. obrolan kita sekali. Kalau misalnya kita perdalam lagi barangkali Wah, nggak waktunya cukup. tidak akan cukup Enak untuk ya? hari ini ya. Iya. Mungkin lain kesempatan Bapak bisa hadir langsung juga ke Suradapa nanti. Siap. Didampingi Pak Risno dan juga Bu Dewi gitu. Baik, Bu Dewi terakhir barangkali yang ingin saya sapa langsung ini ya selaku Ketua Tim Dokumentasi Informasi di bidang hukum yang selalu mengeluarkan produk perdanya begitu ya. Ini yang terbaru gimana nih produk JDIH-nya? Nah, iya, jadi Mitra Surada ketika Mitra Surada membutuhkan produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Karawang, tadi Teteh bilang semuanya mudah, bisa dilihat tinggal digital, kita tinggal lihat aja di website JDIH Karawang. Tinggal buka, klik JDIH, Pak, nanti muncul, Pak. Nanti Bapak tinggal ketik Pengen pajak masalah daerah apa? dan Oh, retribusi gitu. daerah. Siap, Jadi siap. nanti perdanya 17/2003 bisa dilihat oleh Mitra Surada. Kita lihat mana kewenangannya, apa yang harus kita lakukan, apa kewajiban wajib pajak, bisa dilihat semua. JDIH adalah Jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Namun sebelum kita pamit tentunya mungkin di kesempatan terakhir ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Ahso, mangga. Siap. Jadi alhamdulillah gitu Bu, dengan adanya program ini ya, mudah-mudahan mitra Surada dimanapun berada ya, kita untuk membangun Karawang itu mari kita tertib administrasi. Jadi pada intinya tertib administrasi itu apa? Segala membayar pajak kendaraan atas nama sendiri. Jadi jangan atas nama orang lain. Saya menghimbau kepada masyarakat Karawang khususnya mitra Surada untuk melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Pajakmu untuk Jawa Barat istimewa. Oke, Gitu. terima kasih.
kasih. Pak Wisnu terakhir closing Baik, terima statementnya. kasih kok. Cepet banget ya waktunya. Oh iya nggak kerasa ya. Perasaan masih banyak yang harus kita Gali lagi ya. bahas ya. Jadi ada beberapa yang dipesankan Pak Kepala untuk disampaikan ke Mitra Sturada ya. Ya tentunya terkait dengan pembayaran pajak tadi seperti disampaikan disarankan untuk supaya lebih mudah menghindari antrian, maka dibayar PBB melalui cek pbb.karawangkap.go.id, bisa dibayar melalui virtual account maupun kris sehingga tidak perlu antri, tidak perlu bawa uang tunai ke bank, jadi lebih aman, lebih simpel gitu ya Teh. Terus yang kedua, kami sampaikan juga bahwa program pembebasan PBB bagi sawah yang dulu kita bahas itu sampai dengan 3 hektar sampai hari ini masih berlaku. Karena kenapa kami sampaikan, karena pada saat sosialisasi ya Pak di kecamatan beberapa ternyata masih ada yang memahami bahwa penggratisan PBB itu secara otomatis, padahal itu tidak, tetap harus ada pengajuan dari wajib pajak. Jadi harus diajukan dulu ke kita, baru kita proses untuk 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan tidak diterbitkan SPPT-nya gitu Teh. Terus yang selanjutnya adalah dukungan pemerintah Kabupaten Karawang terhadap program Bapak Presiden Prabowo untuk pengadaan 3 juta rumah. Maka Pak Bupati memberikan pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah. Nah, berpenghasilan rendah itu kriterianya adalah bagi yang belum menikah maka penghasilannya tidak lebih dari 7 juta dan bagi yang sudah menikah penghasilannya tidak lebih dari 8 juta. 8 juta rupiah. Jadi penghasilan suami dan penghasilan istri digabungkan tidak lebih dari 8 juta. Nah untuk persyaratan, prosedur dan sebagainya tidak mungkin kita sampaikan ya Teh karena waktunya habis, maka nanti barangkali kita bisa ketemu di lain waktu atau Mitra Sturada bisa silakan silaturahmi ke Bapenda atau di MPP, di sana ada outletnya Bapenda. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jangan lupa pajak kita untuk Karawang maju. Pajak kita untuk Karawang maju. Terima kasih Pak Risnu, Pak Ahsol atas pemaparannya siang hari ini. Bu Dewi juga terima kasih sudah memfasilitasi. Ya, Mitra Sturada, demikian perbincangan kami. Saya Vika bersama Bapak Ahmad Solihat SOS MM, Ketua Tim Penerimaan dan Penagihan P3DW Kabupaten Karawang. Juga didampingi Bapak Risnu Purwanto CS SHMH selaku analis hukum ahli muda atau Ketua Tim Kerja Regulasi dan Penyeluruhan Pajak Daerah Kabupaten Karawang, sekaligus juga Ibu Dewi Handayani SHMM selaku Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi bagian Setda bagian hukum pada Setda Karawang, dan saya sendiri Vika dari Sturada Pangkal Perjuangan. Kami pamit undur diri. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.